Assalamualaikum. Ini merupakan video PPL siklus 3 PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Lampung dengan materi Matriks oleh saya Yeni Puspita Sari. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan secara daring dan dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Dr. Tina Yuniarti MSI dari Universitas Lampung dan Guru Pamong Bapak Thomas Rizo Junison dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Oke, kita masuk di kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah, Pak. Udah tadi. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat. SMK bisa. Jadi kita harus tetap semangat walaupun pembelajarannya sudah siang hari. Ibu juga akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun kalian belajarnya dari rumah, ya, tetap menerapkan 3E. Jaga juga kebersihan lingkungan kalian. Kalau sekitar kalian ada sampah, silakan dibuang dan harus aktifkan kameranya sehingga Ibu dapat melihat kegiatan kalian semua ya, yang aktif-aktif belajarnya dapat Ibu lihat dari kamera Ibu ya, Nak, ya. Jadi harus on kamera. Oke. Sebelum kita masuk ke materi matrik, Ibu akan bagikan link absen yang harus kalian isi. Jadi Ibu bisa mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Silakan diisi ya, Nak. Ya, sudah, Bu. Di materi matrik ini adalah materi awal dari pembelajaran kita. Jadi kita fokus hanya membahas tentang bentuk umum matrik, elemen-elemen matrik, dan ordo matrik. Jadi kita hanya membahas 3 submateri ini ya, Nak, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita dari belajar matrik yaitu setelah kita berdiskusi dan menggali informasi nanti, diharapkan kalian dapat representasikan informasi atau masalah kontekstual ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, kalian dapat menentukan kedudukan elemen-elemen matriks berdasarkan baris dan kolomnya. Yang ketiga, kalian dapat menentukan ordo suatu matriks. Nah, ada nggak sih manfaat dari belajar matrik? Tentu saja banyak manfaatnya ya. Yang pertama, kalian dapat memecahkan masalah seperti menyusun judul buku di rak perpustakaan sesuai klasifikasinya. Kemudian untuk pembuatan jurnal atau pembuatan rapor itu juga kita harus mempelajari tentang matriks. Dan yang lebih menarik itu di dunia militer pun, kalau nanti kalian misalkan ada yang masuk dunia militer, matriks itu digunakan sebagai salah satu penyampai pesan dalam kode-kode rahasia. Misalkan sekarang pun kalian punya rahasia dengan teman, kalian menggunakan matriks tapi dalam bentuk kode rahasia juga bisa kalian lakukan. Nah, bagaimana caranya, Bu? Kalian bisa membuka YouTube yang ada linknya di sini ya. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk belajar matrik ada materi prasyaratnya, yaitu materi waktu kalian SMP. Ada materi statistika tentang penyajian data. Masih ingat ya? Oke, coba Ibu tanya, penyajian data itu ada berapa macam, Nak? 2, Bu. 2. Yakin 2? Ya, Bu. Yakin. Coba penyajian data dalam bentuk apa saja? 1. Penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Oke, pintar. Masih pada ingat ternyata ya pelajaran statistika. Nah, penyajian data itu ya betul ya, Nak, ada 2. Nih kita hanya fokus membahas penyajian data dalam bentuk tabel.
posisi pada saat upacara. Di sini dapat terlihat bentuk baris dan kolom dalam posisi upacara. Begitu juga ini, kalau kalian sholat ke masjid pastikan imamnya menyebutkan rapatkan saf. Sering dengar ya? Iya. Iya, rapatkan saf itu sama aja dengan kita merapatkan barisan. Nah, ini barisannya, ada barisan juga ada kolom. Begitu juga kalau misalkan kita melihat ini dalam bentuk tabel. Dapatkah kita melihat baris dan kolomnya? Iya. Bisa lihat ya. Nah, masih ingat nggak apa itu baris dan kolom? Baris adalah susunan yang berbentuk horizontal dan mendatar. Kalau baris itu kan susunan yang horizontal, kalau kolom itu apa? Kolom adalah susunan yang berbentuk Iya, berarti kebalikan dari baris ya, Nak ya. Iya. Paham ya? Kegiatan inti. Kalian sudah mengingat kembali tentang baris dan kolom, maka kita akan mengetahui apa sih matrik, karena kita pelajarannya hari ini adalah belajar matrik. Untuk belajar matrik kita sudah paham tentang baris dan kolom. Nah, kalau begitu sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD yang linknya Ibu bagikan di kolom chat. Ibu beri waktu 40 menit ya, Nak. Iya, Bu. Nah, jika kalian nanti merasa kesulitan dalam mengerjakannya, karena ini merupakan materi baru, kalian juga bisa mengumpulkan datanya atau mencari informasi tentang matrik melalui link bahan ajar yang Ibu berikan di kolom chat juga ya, Nak. Bisa kalian buka. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sih. Nah, ada yang kesulitan, Nak? Tidak, Bu, Pada tidak. mengerjakannya? Ya. Bisa ya? Oke, dilanjutkan. Insya Allah. Dibaca dengan teliti ya soalnya ya, Nak. Ya, di sini kan ada soal. Masalah 1 kalian baca. Setelah kalian pahami soal tersebut, mari kita bantu Akhtar untuk menyelesaikannya. Nah, kalian perhatikan mata pelajaran sesuai dengan urutan dalam soal. Mata pelajaran yang pertama, mata pelajaran apa itu? Matematika. Oke, Matematika. Iya. Iya, artinya siapa yang aktif, semakin banyak kalian aktif menjawab soal, maka Ibu akan memberikan nilai plus dalam bentuk bintang seperti biasa ya. Semakin banyak bintangnya, maka nanti nilai kalian akan semakin bagus. Jadi berlomba untuk menjawab pertanyaan ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ayo satu orang, ngerti. Satunya 0, 0, UH2-nya 6, 6, ES-nya 9, ya. UAS-nya 8. Kenapa UH1-nya 0? Karena Akhtar sakit. Karena Akhtar sakit. Sakit. Berarti pinter-pinter ya bisa membaca soal ya, Nak ya. Nah, berdasarkan tabel di atas ini ya, maka ubahlah bentuknya ke dalam kurung berikut. Berdasarkan baris ya, samping ya, horizontal. Berapa saja angkanya? 98. 98. Nah, bentuk sederhana inilah ya, Nak, yang disebut dengan matriks. Ini ya, ini disebut dengan matriks. Matriks. Nanti kalian simpulkan, jadi kalian bisa menyimpulkan apa sih matriks di bagian bawahnya ya. Nah, dapatkah kalian menyatakan kedudukan elemen matriks tersebut berdasarkan baris dan kolom? Bisa ya? Bisa. Oke, kita minta satu-satu. Baris ke 1, kolom ke 1, berapa nilainya? 6. Coba Ibu minta yang belum tadi, Rizky Pratama. Bu. Rizky Pratama? S12 nilainya 9. E3 4 nilainya 8. Bener kan teman kalian? Coba kalian Benar. lagi. Benar. Benar. Yakin sama semua? Enggak ya, Benar. Coba baris ketiga, kolom ke 1, baris
baris ketiga kolom ke-1 nilainya 0 ya. Oke, Ya. benar. 34 baris ketiga kolom ke-4 nilainya 8. Oke, sip ya. Udah pada bisa berarti ya nak ya? Pinter-pinter ini Alhamdulillah bisa. Kalau kalian sudah bisa menyatakan dalam bentuk barisan kolom, sekarang lihat soal nomor 1 sampai 3. Yang A, banyak baris dan kolomnya berapa? Nomor 1-nya. Materi A. 3 Bu. Banyak baris 3, banyak kolom Banyak 3. Oke, sip. Nah, jika kalian sudah dapatkan baris dan kolom, sekarang kita nyatakan baris dan kolom itu dalam bentuk seperti ini. Baris dikali kolom. Ya, baris dikali kolom. Itu kata kuncinya. Berarti yang pertama, berapa kali berapa? 3 kali 3. Oke, yang terakhir? 3 kali 1. Oke, nah bentuk ini baris kali kolom inilah yang disebut dengan ordomatrik. Paham ya? Jadi ordomatrik itu apa? Paham ya? Nah, kita kembali ke soal pertama, soalnya akar tadi yang ini. Berapa ordomatriknya? 3 kali 4. Benar nggak sih Git? Benar. Benar ya, ordomatriksnya 3 kali 4. Nah, jadi dapat kita simpulkan apa itu matrik dan ordomatrik. Kegiatan penutup. Bu akan pertegas kembali supaya kalian mengingat. Oke, matriks yaitu susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku ya. Itu merupakan pengertian matrik. Nah, dalam matrik ini bisa diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Ingat, harus huruf kapital. Matrik A, B, dan C. Kemudian elemen-elemen matriks. Elemen EIJ ini menyatakan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Dan terakhir, ordomatriks. Ordomatriks adalah banyaknya baris dikali kolom. Paham ya nak ya? Paham. Oke. Nah, kalau kalian sudah paham materi yang Ibu sampaikan, untuk mengetahui kemampuan dari pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan post test yang Ibu kirimkan di kolom chat, ya. Linknya Ibu kirimkan di kolom chat, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Sudah mengumpulkan semua? Sudah Ibu lihat ya hasilnya? Alhamdulillah sudah pada di atas KKM. Nilainya Ibu kirimkan di grup WA ya. Oke Bu. Siap Bu. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya, Ibu harap kalian mempelajari materi operasi matrik ya. Jadi nanti pas kita masuk di materi selanjutnya, kalian sudah mulai paham apa sih operasi matrik. Supaya pembelajaran kita dapat maksimal dan kalian bisa mengingat yang telah diberikan. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Fajar dipimpin doanya. Baiklah kawan-kawan. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih